Al-Habib Zainal Abidin bin Abdullah Barakbah, dan walad beliau, anak beliau Al-Habib Mahdi bin Zainal Abidin Barakbah. Begitu juga para tuan guru, para kiai, para asatid, khususnya Al-Ustadz Shabeh, dan para tokoh agama, tokoh masyarakat, habaib yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa cinta saya kepada beliau-beliau. Kita doakan semoga para habaib, para kiai, tuan guru, khususnya Al-Habib Zain sekeluarga diberikan umur yang panjang, dalam keadaan sehat walafiat, zahir maupun batin, fi ta'atillah wa mardatih. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kepada jajaran panitia penyelenggara, dari ketua sampai anggota, dan jajaran Laung Kuning, dari ketua sampai anggota, yang tidak terlupakan dan yang tercinta para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayahnya, inayahnya, taufiknya, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini bersama dengan orang-orang mulia dalam rangka merayakan hari kelahiran sosok termulia Habiban al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqa qudratan ala fi'lin ta'ah. Allah menciptakan, Allah mengadakan al-qudrah, kekuasaan, kemampuan, kekuatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang penuh dengan nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyaratan fil ardi yatlubuna majalisad dzikri." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai rombongan para malaikat, bubuhan malaikat, ujar Banjar. Sini Banjar Jawa kah? Banjar Jawa. Banjar apa Jawa di sini? Jawa. Campur. Lain tahu campur kah? Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat, rombongan malaikat yang senantiasa keliling di atas bumi, yatlubuna majalisad dzikri, yang mana malaikat ini mencari perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, guring kah? Bu, jangan tidur Bu. Saya mau tanya sama Pian. Pian datang ke sini, duduk dari tadi setelah Isya sampai detik ini
saya mau tanya sama pian, semakin ingat kepada Allah apa semakin lupa kepada Allah? Jujur. Ingat-ingat ngobrol sendiri, ngerumpi sempatnya pian. Kurangkah di rumah? Jujur, semakin ingat sama Allah, berarti perkumpulan kita inilah perkumpulan yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengakibatkan, yang menghasilkan malaikat datang didata satu persatu. Amang Bahrain hadirkah? Hadir. Amang Mudin hadirkah? Hadir. Acil satu hadirkah? Hadir. Sampai semuanya didata sama malaikat. Sudah? Habibnya hadirkah? Hadir. Paling sibuk Habibnya. Jangan ditanya malaikat. Kemudian berkas catatan data yang hadir di majelis zikir ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai kepada Allah, fayaqulullahu lil malaikah, maka Allah melihat data tersebut dan menyampaikan kepada malaikat, ushhidukum anni qad ghafartu lahum, saksikan hai malaikat bahwa aku telah mengampuni semua dosa-dosa mereka. Wa ataituhum ma yas'alun, aku akan beri, aku akan kasih apa yang mereka minta kepadaku. Wa a'adtu lahum mimma yasta'idun, dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka tidak senangi. Dari apa yang mereka tidak senang, aku akan melindungi mereka. Alhamdulillah. Ini lain ujar ulun Bu, lain saya Pak, Nabi. Akhirnya ada yang tidak terima, ada instruksi dari malaikat. Fataqulul malaikah, malaikat berkata, ya Allah, fihi fulanun abdun khata wa innama marra fajalisa ma'ahum. Ya Allah, apakah semua yang hadir mendapat ampunanmu, mendapat pemberianmu, mendapat perlindunganmu, padahal di situ ada satu orang ya Allah yang hadirnya itu kada sengaja, hadirnya itu cuman lewat, kada nyaman lawan Habibnya, akhirnya hadir terpaksa. Ada yang menginginkan cuman nasi, di situ ada ya Allah yang guring. Maka apa jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fayaqulullah humul qaum la yashqa jalisuhum, mereka adalah perkumpulan orang-orang yang tidak akan kecewa, yang tidak akan sia-sia siapa saja yang ikut duduk bersama mereka. Alhamdulillah. Guring dah seberatan. Yang guring saja, yang kada sengaja saja mendapat pemberian Allah, apalagi yang hadirul galab, apalagi yang hatinya hadir bersambung dengan Allah, mengingat Allah, ta'alluq dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal dia duduk sampai di akhir. Tentunya dia akan bulik dari sini, akan membawa ampunan, membawa pemberian nafahat wal madad, dan dia akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, hadiahnya banyak, hadiahnya banyak. Ditambah lagi ya, pian itu dengan hadir di sini menunjukkan bahwa pian itu mengakui atau membuat satu pernyataan pengakuan bahwa saya beparak lawan orang-orang soleh, bahwa saya dekat dengan orang-orang yang baik hubungannya kepada Allah, beparak lawan Habib,
peparak lawan tuan guru, peparak lawan orang-orang saleh. Dan inilah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jalisus saleh khairun minal wahdah. Ujar Nabi, teman duduk yang soleh, duduk bersama orang-orang yang soleh, bersama dengan Habib Zain dan habaib yang lainnya, dengan para tuan guru yang lainnya, orang-orang soleh yang ada di sini, ini adalah lebih baik, ujar Nabi Muhammad SAW, daripada pian duduk di rumah, daripada pian duduk di rumah merokok, ngopi, tahu ada acaranya Habib Zain kada hadir. Ya Allah, ulun aja dari Bangil rela datang kan. Jadi kebanyakan orang bermaksiat itu tahu nggak kenapa? Karena dia itu apa? Kalau kata orang Jawa itu nganggur. Kenapa orang yang bermaksiat, potensi maksiat tinggi itu adalah orang yang nganggur di rumah nggak ngapa-ngapain? Kan lebih baik hadir di sini. Nabi menyatakan, "Asy-syaitan jathimun ala qalbil 'abd." Setan itu punya kontrakan, punya kata Nabi, asy-syaitan jathimun ala qalbil 'abd. Setan itu punya apartemen, punya kontrakan di hatinya manusia. Ada di sebelah kiri, ada simpang 3 tuh, di bawah lampu merah ada tuh. Kontrakannya setan. Fa idza dzakarallaha khanas. Ujar Nabi, kalau orang itu ingat Allah, sibuk dengan Allah, duduk di majelis seperti ini, kumpul dengan orang-orang saleh, mengingat Nabi Muhammad, menyampaikan dia taqarrub ilallah, khanas. Habis itu rumahnya setan yang di hati kita itu. Karena ada waktu lagi, tidak ada kesempatan untuk setan karena hati kita sibuk dengan kebaikan dengan Allah Subhanahu wa idza ghafila waswasalahu. Begitu dia lupa sama Allah, dia milih di rumah sendirian, gak ngapa-ngapain, waswasalahu syaitan. Disitulah setan beraksi. Paham kada? Paham boten Pak? Terus kata tiang Jawi mriki. Kenapa nggih? Modele katan Jawane timbang Banjare. Kok kula mang ngoceh-ngoceh meneng kabeh lho Pak. Isin mulia ae Pak isin. Jadi begitu. Dan dengan ini Pak, bapak-bapak, ibu-ibu ya, dengan hadirnya di sini suka dekat sama habaib, tuan guru, majelis zikir, maulutan, sholawatan, zikir ini adalah salah satu upaya kita, salah satu langkah kita untuk memperhatikan masa depan kita nanti di akhirat, masa depan anak-anak kita di akhirat. Kalau kita tidak seperti ini, akhirnya kita justru masuk dalam komunitas yang tidak baik. Sedangkan Nabi SAW pernah menyatakan, al-mar'u ala dini khalilih. Orang itu nantinya akan bergantung pada agamanya orang yang dia dekati. Amun dekat lawan Habib, mantap imannya. Paham gak ya? Dekat lawan guru, mantap Islamnya. Dekat dengan tukang togel, cari nah pengalaman kayaknya. Naudzubillah min dzalik. Falyandur ahadukum man yukhalil. Perhatikan siapa orang yang parak lawan pian. Siapa yang dekat dengan kita, siapa yang dekat dengan anak-anak kita.
majelis, ahli sholat, taat sama Allah, bismillah, parah, kata bapak. Tapi kalau lupa sama Allah, yang suka maksiat, meremehkan, maka stop anaknya, jangan boleh dekat dengan temannya itu. Maka inilah ajarannya Rasulullah SAW, inilah didikan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita barokahnya Rasulullah bisa mengamalkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Banyak manfaatnya majelis seperti ini. Salah satunya min kalamil Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini salah seorang Habib yang kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Ini ulun ceritakan orangnya dulu, baru kita belajar kalamnya. Kalau kalian tahu orangnya, kita ucapannya tidak terlalu berbobot. Dia harus tahu siapa Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini. Saking tingginya makamnya di sisi Allah, ada salah satu seorang syekh, seorang ulama di kota Madinah. Dia selalu mimpi, selalu bertemu dengan Rasulullah yaqadatan. Ada seorang syekh wali di kota Madinah, ulun lupa ngarannya, itu dia selalu sering bertemu dengan Rasulullah yaqadah. Lain mimpi, langsung terjaga, sering ketemu dengan Rasulullah. Dia sering didatangi tamu dari Yaman, dari mana-mana datang ke syekh tersebut. Kalau ada rombongan tamu dari Yaman, syekh ini pasti nanya, kalian kenal gak sama Habib Ahmad bin Umar bin Smith? Rombongan ini kebetulan tidak ada yang kenal. Akhirnya ada tamu lagi dari Yaman, ditanya lagi, kamu kenal gak sama Habib Ahmad bin Umar bin Smith? Kada kenal. Begitu datang lagi, kada kenal. Sampai muridnya si syekh yang ada di samping ini bingung, ya syekh, kenapa kau selalu bertanya kenalkah sama Habib Ahmad bin Umar? Kenapa? Akhirnya syekh tadi mengatakan, iya, saya ini setiap bertemu dengan Rasulullah, saya tidak pernah melihat Rasulullah memuji orang lain kecuali memuji Ahmad bin Umar bin Smith. Saya penasaran kayak apa orangnya. Paham gak ada? Ini kok diam semua, jangan-jangan guring ya. Belum capek loh ini teriak-teriak. Uyuh. Bu, guring gak? Perhatikan bu. Ibu-ibu Masya Allah semangat ya. Akhirnya subhanallah ada tamu lagi dari Yaman, ditanya, kebetulan kenal. Kenal, ini tamunya kenal. Ditanya, apa amalannya Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini? Soalnya sampai Rasulullah memuji dia. Akhirnya kita dijawab sama orang yang kenal ini, iya, Habib Ahmad bin Umar bin Smith itu dia yang paling hebat dari beliau adalah dakwahnya. Saking hebatnya dakwahnya, orang-orang yang ada di kotanya, waktu itu Habib Ahmad bin Umar ini tinggalnya di kota Shibam di Yaman. Itu saking hebatnya dakwahnya Habib Ahmad bin Umar, itu semua orang hampir sekota Shibam itu bisa mengerti ilmu agama. Sampai tukang-tukang kasar, kulinya, tukangnya yang bekerja kasar itu bisa membedakan, tahu perbedaan antara duduk tawarruk dan duduk iftirosh. Biar paham kada iftirosh? Hah? Pak, merana buatan Pak? Ya bewa ya, makanya ngaji Pak. Fungsi nolak pondok, fungsi nolak majelis, fungsi nolak Habib Mahdi, Habib Zain, iku sampeyan teko ngaji yo. Paham nggih? Saking hebatnya dakwahnya Habib Ahmad ini, sampai pekerja kasar di kotanya itu bisa membedakan antara, oh ini duduk iftirosh, ini duduk tawarruk. Biasanya yang tahu itu bubuhan santri. Kalau tukang kuli kada, jujur kada? Bapak-bapak aja yang kantoran aja kada paham. Mau tahu nggak bedanya iftirosh sama tawarruk? Mau nggak? Bu, mau nggak? Kalau iftirosh itu duduk
di saat tasyahud awal atau tahiyat kalau tawarruk duduk di saat tahiyat saya mau tanya, sama atau beda? Itu namanya Bu ya, itu di kota Shibam, tukang kulinya, tukang bangunan yang biasa di jalan kepanasan itu tahu, soal itu tahu, detail ilmu tahu, berkah siapa? Habib Ahmad bin Zain bin Semit, saking hebatnya dakwahnya beliau. Sampai ulama-ulama dulu sampai ngomong, kamu kalau ada orang penduduk Shibam meskipun tukang kulinya datang ke desamu, datang ke musolamu, datang ke masjidmu, suruh dia jadi imam, pasti sah sholatmu. Dulu tapi zamannya Habib Ahmad, tak tahu sekarang Shibamnya kayak apa. Paham gak ada? Nah sudah ya, tahu orangnya ya. Ini orang dipuji sama Rasulullah, makomnya tinggi, memang jasanya besar. Beliau menyatakan, membuat satu statement, komentar persoalan ini, perkumpulan kita ini dibahas sama beliau. Apa? Idza hasalal ijtima' fid din, idza hasalal ijtima' fid dunya 'ala din, fayaqa'ul ijtima' hunak fil jannah. Perhatikan Pak. Oh, perhatikan Bu, biar pian semangat, biar pian itu senang hadir acara-acara seperti ini, biar pian semangat dekat dengan ulama, dengan habaib. Apa? Siapa jika terjadi perkumpulan yang seperti ini di atas dunia ini, terkumpul orang-orang karena sebab agama, bukan karena PKK, bukan karena arisan, bukan karena rapat, tetapi karena urusan agama, zikir bersama, sholawat bersama, ngaji ilmu bersama, duduk dengan orang-orang soleh. Ketahuilah, kata Habib Ahmad bin Umar bin Semit, fayaqaul ijtima' hunak fil jannah, maka perkumpulan itu akan terjadi lagi di surga. Kata Habib Ahmad, yurja'u qawlu hadha ila sayyidina Abdullah bin Alawi al-Haddad. Ini ucapan saya nisbatkan ke Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad karena beliau mengatakan, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atiyabu ma'u'i. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang kami cintai di surga firdausmu, sebaik-baik tempat. Amin Allahumma amin. Hendak ada, makanya hadir guys, acara seperti ini ada rutinan di sini hadir, ada acara pengajian lagi di tempat lain hadir, semuanya hadiri. Yang pertama, manfaatnya luar biasa. Ini belum bahas Nabi Muhammad tuh ya. Ini sebagaimana perjalanannya jauh, ya ceramahnya harus lawas. Gak ada apa-apa kan Beb? Ya nanti urusannya gak diundang lagi ya gak apa-apa. Tapi insya Allah Anda yakin sama Habib Zain, Masya Allah. Saya pertama bertemu Habib Zain ini langsung jatuh cinta saya. Yang kedua, kita ini sekarang mengamalkan seperti yang diucapkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang tidak tahu, sebaik-baiknya sahabat, paling nomor satunya di antara para sahabat. Sampai bukan hanya dijanjikan surga oleh Allah, tetapi dia boleh masuk surga dari pintu yang dia pilih, terserah. Semua pintu surga dia mau masuk dari mana saja boleh. Saking hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu beliau mengatakan apa? Apa katanya beliau? Wallahi la gharabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya ahabbu an asil min gharabati atau kama qala Sayyidina Abu Bakar. Katanya Sayyidina Abu Bakar, demi Allah aku menyambung tali silaturahmi dengan keluarga Nabi Muhammad, dengan cucunya Rasulullah, lebih aku senangi, lebih aku cintai daripada aku menyambung silaturahmi dengan keluargaku sendiri. Alhamdulillah kita datang di sini silaturahmi kepada Habib Zain, silaturahmi kepada Habib Mahdi dan para habaib yang lainnya. Mudah-mudahan kita mendapat ini min kamalil mahabbah, dari sempurnanya cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Panjang, sudah tahu semuanya, cuman sedikit saya ingin
mengutip daripada Maulid Al-Habsyi, Habib Ali bin Muhammad bin Syabsi, beliau mengatakan dalam Maulid, wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Dengan menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadi baik semuanya nanti. Biar baca maulid ini, Pak, maulidnya Rasulullah itu akan memperbaiki keadaan kita, Pak. Bu, keadaan kita akan jadi baik, Bu. Pertama apa? Bertambah cinta lawan Nabi Muhammad. Itu yang nomor satu. Nomor satu, kita hadir maulid Nabi itu lantaran cinta mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.